Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1E123072. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi tentang array based sequence. Nah, yang kita lanjut pada di materi menerapkan array dinamis, yang dimana kuncinya untuk menerapkan array ini adalah menyediakan cara untuk memperluas array A yang menyimpan elemen-elemen dari sebuah daftar. Nah, jika sebuah elemennya itu ditambahkan ke dalam daftar, pada saat array yang mendasarinya sudah penuh, kita melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mengalokasikan array baru B dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, kita tetapkan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai array yang mendukung daftar tersebut. Lalu kita masukkan elemen baru ke dalam elemen array baru itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk gambarnya, yang dimana untuk gambar A-nya ini dia akan menyimpan nilai A ke B. Dia akan menyimpan dulu, membuat array baru. Setelah itu untuk gambar B-nya ini mereka akan saling terkait dari A sama dengan B. Nah, setelah itu dia akan di gambar C, dia akan memasukkan elemen baru ke dalam array baru untuk gambar yang C sesuai penjelasan poin-poin tadi. Nah, kita lanjut, seberapa besar array baru yang perlu dibuat. Nah, secara aturan umum array baru harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah terisi tadi, yang dimana array yang kosong atau yang baru dibuat tadi harus memiliki kapasitas 2 kali lipat yang ada array yang sudah terisi. Nah, baik, kita masuk langsung dalam gambarnya lagi. Nah, ini untuk operasi primitif untuk penambahan, yang dimana di sini untuk pembuatan array baru sama dengan penyalinannya. Nah, untuk copy operationnya ini atau operasi penyalinan, yang dimana ini adalah jumlah elemen yang diisi saat ini. Kita bisa lihat dari 2 dia akan copy arraynya atau membuat barunya lagi ke 4. Terus dia akan mengkopinya 8 lagi dan membuat barunya lagi ke 16. Begitu dengan seterusnya, yang dimana waktu eksekusi serangkaian operasi penambahan pada array dinamis tersebut. Nah, baik, di sini ada codingannya dan saya sudah menyiapkan codingannya. Kita import ctypes, yang dimana ctypes ini digunakan untuk membuat array level rendah atau low level array, yang mana kita import ctypes. Terus kita membuat kelas dynamic array, yang dimana dynamic array kelas ini mirip versi sederhana Python pada list. Nah, di sini kita buat konstruktor atau metode yang otomatis dipanggilkan saat objek dibuat. Nah, fungsi dari self n ini sama dengan 0 adalah menyimpan jumlah elemen aktual di dalam array. Yang pertama itu adalah nilai 0. Nah, untuk kapasitas awal array ini, yang dimana self capacity ini menampung sebanyak 1 elemen awalnya, adalah nilai awalnya yang hanya menampung 1 elemen. Terus kita membuat array low level dengan kapasitas awal self.a
underscore a sama dengan self dot underscore make array self capacity. Nah, ini untuk kapasitas awalnya, tapi di array low level. Dan juga metode untuk mendapatkan jumlah elemen array, yang dimana kita membuatkan lagi fungsi self dan mengembalikan jumlah elemen yang tersimpan, return self dot underscore n, yang dimana kita panggil lagi metode untuk mengambil elemen berdasarkan indeks def get item, yang dimana di sini kita akan memvalidasi indeks, yang dimana if not 0 kurang sama dengan k kurang dari self dot underscore n jika indeks ini kurang dari 0 atau lebih besar dari jumlah elemen tersebut. Maka dia akan memunculkan error jika indeksnya ini tidak valid, raise index error atau print invalid index. Lalu dia akan mengembalikan nilai pada indeks k kalau misalnya ada. Nah, terus kita menambahkan fungsi baru, yakni metode untuk menambahkan elemen ke akhir array, yang dimana sini dia menambahkan append, yang dimana jika jumlah elemen sudah sama dengan kapasitas berarti arraynya semua. Arraynya ini penuh if self dot underscore n sama dengan self dot underscore capacity. Terus isinya sini kapasitasnya arraynya ini diperbesar 2 kali lipat dikali self resize nya ini dikali dengan 2 kali self capacity, yang dimana dia menyimpan objek pada indeks terakhir dan juga menambah jumlah elemen sebanyak 1. Dan juga dia di sini fungsinya metode untuk mengubah ukuran array, yang dimana fungsi resize. Yang pertama itu membuat array baru dengan kapasitas lebih besar, B sama dengan self make array, dan juga menyalin data lama ke array baru, yakni kita melakukan perulangan for k in range, yang dimana kita copy elemen satu per satu dan juga mengganti array lama dengan array baru, self dot sama dengan e underscore a sama dengan b, yang dimana juga kita mengupdate kapasitas arraynya self dot underscore capacity sama dengan c, dan juga kita menambahkan metode utility untuk membuat array baru, seperti penjelasan saya yang di awal tadi, yang kita membuat array C types dengan kapasitas C. Dengan Python object ini berarti array dapat menyimpan objek Python. Kita return untuk mengembalikan nilainya. Terus saya run di sini, yang dimana kita bisa lihat dia akan menampilkan 127 untuk outputnya. Terus kita lanjut pada slide berikutnya. Yang dimana penjelasan yang tadi ini waktu eksekusi serangkaian operasi penambahan pada array dinamis. Nah, kita masuk pada analisis diamortisasi, yang dimana analisis amortisasi mengacu pada penentuan waktu eksekusi rata-rata untuk serangkaian operasi. Hal ini berbeda dari analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai datanya ini. Analisis juga amortisasi adalah analisis skenario terburuk untuk melakukan serangkaian operasi, bukan untuk operasi individual. Motivasi dari analisis amortisasi adalah untuk lebih memahami waktu eksekusi teknik-teknik tertentu, yang dimana analisis skenario terburuk standar memberikan batasan yang terlalu pesimistis. Dan juga analisis amortisasi ini umumnya berlaku untuk metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasi tersebut murah, tetapi beberapa operasi lainnya mahal juga.
Nah, jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang lebih murah dan hanya membatasi operasi yang murah saja. Dan juga kita tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dengan rangkaian tersebut sedemikian rupa sehingga total biaya buatan untuk rangkaian operasi tersebut membatasi total biaya sebenarnya dari rangkaian tersebut. Biaya buatan ini disebut biaya amortisasi suatu operasi. Nah, kita lanjut di analisis amortisasi di array dinamis. Poin pertama itu kita anggap sebuah komputer sebagai perangkat yang dioperasikan dengan koin yang membutuhkan pembayaran $1 atau $1 cyber untuk sejumlah waktu komputasi yang konstan. Nah, saat suatu operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang virtual atau cyber dollar yang tersedia di rekening bank kita untuk jangka waktu operasi tersebut. Kita bisa menggunakan biaya yang lebih tinggi pada beberapa operasi untuk mengumpulkan uang virtual guna membayar operasi lainnya. Nah, di bagian proporsi 5.1 proposisi 5.1 misalkan S adalah urutan yang diimplementasikan dengan menggunakan array dinamis dengan kapasitas awal 1 dan juga menggunakan strategi penggandaan ukuran array ketika penuh. Total waktu untuk menggunakan serangkaian N operasi penambahan di S dimulai dari S0 adalah O dalam kurung N. Nah, justifikasinya ini mari kita asumsikan setiap operasi penambahan di S berharga $1 tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk memperbesar array itu. Dan kedua, mari kita asumsikan memperbesar array dari ukuran K menjadi ukuran 2K membutuhkan K cyber dollar. Dan juga mari kita kenakan biaya 3 cyber dollar untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan overflow. Dan juga ada keuntungan 2 cyber dollar ini untuk setiap penyisipan yang tidak memperbesar array dan disimpan di sel tempat elemen itu disisipkan. Overflow array ini terjadi ketika S memiliki 2i, i lebih dari sama dengan 0 elemen. Menggandakan ukuran array akan membutuhkan $2 cyber. Nah, uang virtual ini disimpan di sel 2i kurang dari 2 pangkat i kurang 1 dan 2 pangkat i kurang 1. Ini adalah skema amortisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya $3 cyber dan semua waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, untuk N operasi penambahan kita membutuhkan 3 $N cyber. Nah, waktu eksekusi amortisasi dari setiap operasi penambahan adalah 0
dalam kurung 1. Nah, oleh karena itu total waktu eksekusi N operasi adalah O dalam kurung N. Nah, bisa kita lihat untuk gambar pertama ini, dia memiliki untuk membayar untuk menggandakan ukuran array, yang dimana I-nya itu sama dengan 3 dan 2 I-nya ini sama dengan 8. Jadi untuk I-nya ini dia pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 ini menghasilkan 8. Nah, untuk 2 pangkat I kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 1 2 pangkat 3 kurang 1. Nah, 3 kurang 1 kan 2. Jadi 2 pangkat 2 menghasilkan 4. Nah, 2i atau 2 pangkat 3 kurang 1 menghasilkan 2 pangkat 4 itu 8. 8 kurang 1 itu akan menghasilkan 7. Jadi di sini dia akan membayar untuk mengandalkan ukuran array. Kita bisa lihat untuk 3, 8, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lanjut pada penjelasan berikutnya, yang dimana peningkatan kapasitas geometris batasan amortisasi O dalam kurung 1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap peningkatan geometris untuk ukuran array. Nah, kita juga harus mewaspadai terhadap deret aritmatika. Yang pertama itu menyimpan sejumlah sel tambahan secara konstan selama pengubahan ukuran array, yang menyebabkan kinerja yang buruk. Dan juga pada kasus ekstrim, sejumlah penambahan satu sel pada setiap operasi penambahan menghasilkan biaya keseluruhan kuadratik. 1 ditambah 2 ditambah n sama dengan omega dalam kurung n pangkat 2, yang dimana dia menggunakan penambahan 2 atau 3 sel sekaligus atau sedikit lebih baik. Nah, tetapi menghasilkan biaya keseluruhan yang bersifat kuadratik dengan menggunakan peningkatan tetap untuk setiap perubahan ukuran. Deret aritmatika dari ukuran array perantara menghasilkan waktu keseluruhan yang bersifat kuadratik terhadap jumlah operasi. Nah, bisa kita lihat ada dua gambar ini, yang dimana meningkatkan ukuran array sebanyak 2 sel. Nah, operasi primitif untuk penambahan. Nah, kita bisa lihat pada gambar A ini, dia akan menambahkan ukuran sebanyak 2 sel. Nah, untuk jumlah elemen saat ini dia akan menambah 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, dan juga 16. Dan juga operasi primitif untuk penambahan di jumlah elemen saat ini di gambar P itu dia akan menambah sebanyak 3 sel untuk meningkatkan ukuran arraynya di 3, 6, 9, 12, dan juga 15.
Nah, di bagian proporsi 5.2 melakukan serangkaian n operasi penambahan pada array dinamis yang awalnya kosong menggunakan penambahan tetap pada setiap perubahan ukuran membutuhkan omega n pangkat 2. Nah, untuk pembaruannya ini misalkan C lebih dari 0, mewakili peningkatan kapasitas tetap yang digunakan untuk setiap peristiwa perubahan ukuran tersebut. Untuk serangkaian n operasi penambahan akan ada m operasi n pangkat C, pengubahan ukuran yang membutuhkan C, 2C, 3C, sampai MC waktu jumlah operasinya, dan juga waktu keseluruhan akan sebanding dengan jumlah C tambah 2C tambah 3C tambah titik-titik tambah MC, yang dimana kita bisa lihat di sini. Oke, ini apa ya, C sigma M I sama dengan 1, I sama dengan C M dalam kurung M tambah 1 per 2, dan juga jikalau lebih dari sama dengan C, N sama dengan C N per C dalam kurung N per C ditambah 1 tutup kurung per ditambah 2, dan juga lebih dari sama dengan N pangkat 2 per 2C akan menghasilkan T itu tidak sama omega dalam kurung N pangkat 2. Nah, penggunaan memori dan pengecilan array. Konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas secara geometris saat menambahkan elemen ke array dinamis adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsional dengan jumlah elemen keseluruhan. Nah, ini artinya struktur data tersebut menggunakan memori O dalam kurung N. Jika sebuah kontainer seperti list Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau lebih elemen, maka kehati-hatian yang lebih besar harus dilakukan untuk memastikan bahwa array dinamis ini menjamin penggunaan memori O dalam kurung N. Penyisipan berulang dapat menyebabkan nilai yang mendasarinya tumbuh menjadi sangat besar, sehingga tidak lagi ada hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Dan juga implementasi yang kuat dari struktur data semacam itu akan mengecilkan array yang mendasarinya sesekali sambil mempertahankan batasan O dalam kurung 1 pada operasi individual. Nah, kita masuk pada kelas daftar Python. Nah, implementasi metode append atau menambahkan pada Python menunjukkan perilaku waktu konstan yang teramortisasi, seperti yang kita lihat. Waktu amortisasi untuk setiap penambahan tidak tergantung pada n. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung lihat pada kodenya. Yang pertama itu untuk mengukur rata-rata waktu append pada list Python ini. Yang pertama sih kita mengimport time untuk modul time-nya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengukur waktu eksekusi programnya ini berjalan.
Dan juga kita menggunakan fungsi untuk menghitung rata-rata waktu append. Melakukan append sebanyak n kali ke list kosong, lalu menghitung rata-rata waktu per operasi append. Kita membuat list kosong data sampai dengan dalam kurung siku. Kita mencatat waktu mulai dengan time dalam kurung ini menghasilkan waktu dalam detik. Start sama dengan time dalam kurung. Nah, kita melakukan loop di sini untuk perulangan sebanyak n kali for k in range dalam kurung n. Kita di sini menambahkan elemen non ke dalam list tersebut. Data.append dalam kurung non. Kita juga menghitung rata-rata waktu operasi append, total waktu dibagi jumlah operasi. Kita return dalam kurung n kurang start, tutup kurung per n. Nah, untuk program utamanya ini dia akan menghitung rata-rata waktu append untuk 100 operasi. Kedua, menghitung rata-rata waktu append untuk 1000 operasi. Dan ketiga, menghitung rata-rata waktu append untuk 10.000 operasi. Dan juga menghitung rata-rata waktu append untuk 100.000 operasi. Dan juga menghitung rata-rata waktu append untuk 1 juta operasi. Dan terakhir, kita menghitung rata-rata waktu append untuk 10 juta operasi. Kita run saja. Nah, maka di sini dia akan menghasilkan waktu rata-rata dari operasi ini berjalan. Yang pertama itu 2,5. Terus untuk time operasi keduanya ini 7,9. Untuk operasi ketiganya ini yang 10.000 ini 6,8. Operasi 100.000-nya ini 5,3. Dan untuk operasi 1 jutanya ini 8,0. Dan untuk operasi 10 juta operasi ini berkisar 1,19, yang dimana ini seperti yang kita lihat waktu amortisasi untuk setiap penambahan tidak bergantung pada jumlah n-nya. Kita bisa lihat sini, semakin banyak itu tidak bergantung pada jumlah nilai n-nya. Seperti itu. Nah, kita masuk di efisiensi tipe urutan Python, yang dimana tuple biasanya lebih hemat memori daripada list karena bersifat immutable, tidak dapat diubah. Kelas tuple mengimplementasikan perilaku non-mutasi dari kelas list. Yang pertama itu operasi waktu konstan, len dalam kurung data, dan data kurung siku j, mencari kemunculan suatu nilai. Yang pertama, menghitung jumlah memerlukan perulangan pada semua elemen dalam array. Melakukan perulangan untuk memeriksa keberadaan suatu elemen atau menentukan indeks suatu elemen akan segera berhenti begitu, dan juga menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Nah, perbandingan leksikografis dalam kasus terburuk, evaluasi membutuhkan waktu iterasi yang sebanding dengan panjang urutan yang lebih pendek dari kedua urutan tersebut, dan membuat instance baru atau 3 terakhir. Waktu eksekusi bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat. Nah, di sini adalah performa asimptotik dari perilaku non-mutasi kelas list dan tuple. Yang pertama itu operasi data ini len dalam kurung data, running time ini O sama dengan 1, dan data dalam kurung siku j 0
dalam kurung 1 juga, dan data count atau value ini adalah 0 dalam kurung n atau jumlahnya. Data indeksnya ini sama dengan value adalah 0 dalam kurung k ditambah 1. Value in datanya juga begitu, 0 dalam kurung k tambah 1. Untuk data 1 sama dengan data 2. Demikian pula dengan tidak sama, kurang sama dengan, lebih sama dengan, begitu dia akan running time 0 dalam kurung k tambah 1. Data dalam kurung suku j dibagi k, running time-nya ini akan menghasilkan o dalam kurung k kurang j ditambah 1. Data 1 ditambah data 2, running time-nya ini o dalam kurung n1 ditambah n2, dan juga c kali data dalam kurung o dalam kurung c. Kita masuk di perilaku yang bermutasi. Nah, metode sistem dalam kurung atau metode sistem ini membutuhkan waktu konstan, yang dimana kita menambahkan elemen ke daftar, menghapus elemen dari daftar, dan juga memperluas daftar, dan juga kita membuat daftar baru. Yang seperti kita lihat di sini, operasi data dalam kurung siku j sama dengan value, maka dia akan merunning time-nya di sini os dalam kurung 1. Data append-nya ini akan menambahkan sebuah nilai, jadi 0 dalam kurung 1 dikali data dot insert-nya ini k makasih kakak Ica. Data insert-nya ini dalam kurung k, value. Running time ini akan menghasilkan o 6 kurang k tambah 1 kali. Nah, di data dot pop-nya ini dia akan lagi menambahkan o dalam kurung 1 kali data dot pop dalam kurung k. Kita delete datanya, maka akan memunculkan nilai o dalam kurung n kurang k dikali data remove-nya juga o dalam kurung n dikali data 1 dot extend dalam kurung data 2 kalau tambah 1 sama dengan tambah data 2, jadi akan menghasilkan o dalam kurung n2 dikali data reverse o dalam kurung n, dan di data dot source-nya ini akan menghasilkan o n log n. Di sini akan diamortisasi. Performa asimptotiknya di sini dari perilaku mutasi kelas daftar atau list class. Kita masuk menambahkan elemen ke daftar. Untuk insert dalam kurung k, value jika 0 kurang sama dengan k kurang sama dengan n, memerlukan pergeseran semua elemen berikutnya 1 slot ke belakang untuk memberi ruang. Yang pertama itu pengubahan ukuran array dengan waktu eksekusi terburuk sekitar kurang dalam kurung n, tetapi hanya waktu amortisasi 0 dalam kurung 1 per operasi, dan juga pergeseran elemen untuk memberi ruang bagi item baru dengan kinerja amortisasi 0 dalam kurung n kurang k tambah 1 untuk penyisipan pada indeks k. Nah, bisa kita lihat di sini ada codingannya lagi. Nah, metode insert pada dynamic array.
Yang pertama itu kita menambahkan fungsi untuk menyisipkan nilai pada indeks tertentu. Def insert self k value, dan juga kita menyisipkan value pada indeks k, lalu menggesernya ke elemen setelah ke kanan. Diasumsikan 0 kurang sama dengan k kurang sama dengan n jika jumlah elemennya ini sudah sama dengan kapasitas array, berarti arraynya ini penuh. Jika jumlah self dot underscore n sama dengan self dot underscore capacity arraynya. Nah, kita akan memperbesar kapasitas array menjadi 2 kali lipat, yang dimana kodenya sini self dot underscore resize 2 kali self capacity, yang dimana kita menggeser elemen dari belakang ke kanan, dimulai dari indeks terakhir menuju indeks k. For j in range dalam kurung self dot underscore n k kurang 1. Nah, kita akan menggeser elemen satu langkah ke kanan, self dot underscore a dalam kurung j, self a dot underscore a j kurang 1, dan juga menyimpan value pada posisi indeks k, self dot underscore ak value. Kita menambah jumlah elemen array, yang dimana self dot underscore n tambah sama dengan plus 1. Kalau kita running, maka tidak akan menentukan apa-apa. Kita lanjut pada codingan selanjutnya, yang dimana dynamic array ini akan menambahkan 1, dan juga dia akan menambahkan 5, dan dia akan menambahkan 7. Nah, maka dia di sini akan memprint panjang array lainnya ini 1,5,7 ketika dia print nilai b. Nah, setelah ditambahkan insert b insert 2,10, maka kalau di print b dia akan menghasilkan 1,5,10,7. Dan di sini arraynya panjangnya ini 4, dan jikalau ditambahkan lagi min 3, maka dia akan menghasilkan 1,5,10,-10,7. Yang ini dia akan melakukan perlompatan sebanyak k n kurang 1. Nah, di bagian menganalisis kinerja eksekusi operasi insert Bisa keluar dulu ya. Iya. Gitu. Pada Python, penyisipan di awal daftar adalah yang paling mahal, membutuhkan waktu linear per operasi. Memasukkan di tengah membutuhkan setengah waktu dibandingkan memasukkan di awal tetap waktu omega dalam kurung n. Penyisipan di akhir menampilkan perilaku O dalam kurung 1. Waktu eksekusi rata-rata dari insert k value diukur dalam mikrodetik selama serangkaian n panggilan. Untuk setiap n dalam rentang, kita akan memasukkan data 0,0. Untuk setiap n for in range-nya ini dalam rentang n data insert n per non. For in untuk setiap n dalam rentang, data insert-nya ini n atau non. Kita bisa lihat pada gambarnya sini. Waktu eksekusi rata-rata insert k value diukur dalam mikrodetik selama serangkaian n panggilan. Dari 0,482, 0,72, 4,14, 36.643, dan juga 310. Begitu juga dengan nilai yang di bawahnya ini. Kita masuk di
menghapus elemen dari daftar. Pop dalam kurung menghapus elemen terakhir dari daftar. O dalam kurung 1. Pop dalam kurung K ini menghapus elemen yang berada di indeks K kurang dari N dari sebuah data kebutuhan waktu O N kurang K. Karena jumlah pergeseran bergantung pada pilihan K, pop dalam kurung 0 adalah yang paling mahal menggunakan waktu dalam kurung N. Nah, remove dalam kurung dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun dari daftar, membutuhkan omega n atau waktu. Di sini kita bisa lihat codingannya, yang dimana dia akan menambahkan fungsi remove self value, yang dimana hapus kemunculan pertama nilai atau timbulkan value error. Catatan, kami tidak mempertimbangkan penyusutan array dinamis dalam versi ini. Nah, untuk setiap K dalam rentang self N, jika self A sama dengan value, ditemukan kecocokan. Jika for J in range K self N kurang 1, geser yang lain untuk mengisi celah. Dan juga self dot underscore A kurang cukup J sama dengan self A J tambah 1. Dan juga jika self A self N kurang 1 non, dia akan membantu pengumpulan sampah self dot underscore N kurang sama dengan 1. Sekarang kita memiliki satu item lebih sedikit. Dan juga return untuk jika kecocokan ini ditemukan, dan raise value error ini jikalau nilainya tidak ditemukan, hanya tercapai jika tidak ada kecocokan. Nah, untuk codingannya C dynamic array, dia akan menambahkan C plan 1, menambahkan nilai 1 ke arraynya, menambahkan 5, menambahkan 7. Jikalau di print C nya, maka dia akan menampilkan arraynya 1,5,7. Nah, dia akan memprint array lengthnya ini, formatnya ini sepanjang arraynya, semua nilai yang sudah tersimpan. Dia akan menampilkan array lengthnya ini sama dengan 3. Jikalau C di remove sama dengan 5, maka otomatis jikalau di print C maka akan menghasilkan nilai 1,7 saja, yang dimana nilai baru dari lengthnya itu berjumlah 2. Kita lanjut di memperluas data. Memperluas data ini digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar kedua. Nah, data extend ini dalam kurung other setara dengan untuk elemen di lainnya. Data append dalam kurung for element in other, data.append dalam kurung elemen. Waktu dieksekusi ini berbanding lurus dengan panjang daftar lainnya, O dalam kurung N, secara amortisasi karena daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Nah, metode extend ini lebih disukai daripada panggilan berulang ke append. Metode ini menawarkan 3 keunggulan. Yang pertama itu implementasi bawaan Python relatif lebih efisien karena diimplementasikan secara natif dalam bahasa yang dikompilasi dalam kurung dibandingkan dengan kode Python yang diinterpretasikan. Dan juga poin kedua, terdapat lebih sedikit overhead dan memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak panggilan fungsi individual. Dan juga peningkatan efisiensi dari fungsi extend berasal dari fakta bahwa ukuran daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu.
Nah, untuk membuat daftar barunya ini efisiensi asimtotik berbanding lurus dengan panjang daftar yang ingin dibuat. Sintaks listnya ini comprehension jauh lebih cepat daripada membangun daftar dengan cara menambahkan elemennya ini berulang kali. Membuat daftar dengan menggunakan kurung siku O kali N lebih efisien daripada membangun daftar secara bertahap. Kuadrat squares dalam kurung K kali K for K in range dalam kurung 1, N tambah 1. Dan juga code squaresnya ini atau arraynya ini akan melakukan loop for K in range 1, N tambah 1, maka dia akan menghasilkan lagi di dalamnya squares append K dikali K. Nah, kelas string Python ini beberapa notasi seperti panjang senar N, panjang string N, panjang senar kedua atau string kedua M. Beberapa perilaku umumnya ini metode yang menghasilkan string baru, misalnya kapitalis dalam kurung, center dalam kurung, dan strip dalam kurung, membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan panjang string yang dihasilkan. Perilaku yang menguji kondisi boolean pada sebuah string, misalnya is lower dalam kurung, membutuhkan waktu O dalam kurung N dengan memeriksa semua N karakter dalam kasus terburuk. Nah, pencocokan pola menemukan satu string di dalam string yang lebih besar. Contohnya ini berisi temukan, contains, find, index, count, replace, split, atau berisi temukan, indeks, hitung, ganti, pisahkan. Implementasi yang naif akan menghasilkan kompleksitas waktu O dalam kurung MN karena ada N kurang M tambah 1 indeks awalnya ini untuk pola tersebut, dan kita menghabiskan waktu 0 dalam kurung M di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah pola tersebut ini cocok. Dan juga kita menyusun string, kita membuat string baru dari string lain. Contohnya kita memiliki string panjang bernama dokumen. Nah, tujuan kita ini adalah membuat string baru letters yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dalam kurung dengan spasi, angka, dan implementasi dan tanda baca yang dihilangkan. Implementasi pertamanya ini peringatan jangan lakukan ini. Huruf sama dengan tanda kutip saja, mulai dengan string kosong. Untuk for C in document, if C is alpha dalam kurung letter sama dengan tanda C, gabungkan karakter alfabet. Nah, untuk implementasi keduanya ini temperatur atau suhunya ini dalam kurung siku, mulai dengan daftar kosong atau list kosong. For C in document, if C is alpha dalam kurung temp append C, tambahkan karakter alfabet dan juga huruf letters tanda kutip join suhu, gabungkan suhu, menyusun hasil keseluruhan. Untuk implementasi tiganya ini gunakan list comprehension alih-alih panggilan berulang ke append. Huruf sama dengan tanda kutip join C for C in document if C is alpha. Implementasi 4, menghindari daftar sementara sama sekali, yang dimana letter sama dengan tanda kutip dot join dalam kurung C for C in document if C is alpha dalam kurung. Itu untuk penjelasan beberapa implementasinya.
Nah, menggunakan urutan berbasis array. Kita akan mempelajari 3 contoh berikut. Yang pertama itu menyimpan skor tinggi untuk sebuah game, menyortir urutan, dan juga kriptografi sederhana. Nah, untuk menyimpan skor tertinggi untuk sebuah game, tujuannya adalah untuk menyimpan catatan skor tertinggi untuk sebuah permainan video. Dan juga setiap entry gemari permainan memiliki nama dan skor. Kelas yang sesuai dengan adalah game entry. Untuk mempertahankan skor tertinggi, kita membuat kelas lain yang disebut scoreboard. Papan skor atau scoreboard dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Skor baru hanya memenuhi syarat untuk masuk ke papan skor jika skor tersebut secara tegas lebih tinggi dari skor tertinggi terendah yang di papan skor atau scoreboard. Ketika entry baru ditambahkan ke papan skor atau scoreboard, elemen-elemen akan digeser ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai bagi skor baru. Baik, ini scoreboardnya ini diimplementasikan sebagai array dinamis, dimana ini nilainya sekarang. Jikalau ya ada nama baru yang lebih tinggi dari skornya, maka dia akan menambahkan dan juga menghapus nilai papan skor yang terendah tersebut. Nah, ini adalah codingannya, yang mana glass entry-nya ini mewakili satu entry dari daftar skor tinggi. Dan juga def init self name score untuk konstruktornya, yang mana terdiri dari atribut name score, get name untuk membuat nama, get score untuk mendapatkan skor, str untuk membuat fungsi atau metode yang akan memprint nama dan juga skor. Nah, terus kelas scoreboardnya ini untuk membuat panjang sequence dari untuk urutan dengan panjang tetap dari skor tinggi dalam urutan tidak menurun. Kita buat lagi untuk fungsinya untuk menginisialisasi papan skor dengan kapasitas maksimum yang diberikan semua entry awalnya adalah tidak ada. Papan sendirinya ini tidak ada, kapasitas diri sendiri ini n sama dengan 0. Dan juga cadangkan ruang untuk skor mendatang jumlah entry sebenarnya. Kita fungsi get item untuk entry pengembalian pada indeks nya. Kita kembalikan self board, dan juga kita mengambil metode mengembalikan representasi string dari daftar skor tertinggi. Kembalikan n, gabungkan str self-board j for j in range untuk i dalam rentang self n. Dan juga kita menambahkan nilai entry baru ke skor tertingginya, skor dalam kurung entry get score. Nah, apakah entry baru termasuk sebagai skor tinggi? Jawabannya ya jika sebelum penuh, papan belum penuh atau lebih tinggi dari entry terakhir. Nah, di sini adalah metodenya, dalam kurung good self underscore, dia akan jikalau nilainya bagus, nilai yang di papan boardnya ini jikalau kurang dari nilai papan board atau skornya ini lebih tinggi dari papan board, maka dia akan memprint get score. Jika bagus, ada skor yang hilang dari daftar, jumlah keseluruhan yang meningkat. Jika self n kurang dari
dari board, maka dia akan menghapus nilai yang sudah ada yang kurang tadi dan juga menambahkan nilai yang sangat tinggi yang baru. Self-nya ini dia akan menghitung jumlah keseluruhan meningkat dan juga geser skor yang lebih rendah ke kanan untuk memberi ruang bagi entry baru. J self kurang 1, yang dimana sementara while J sementara J lebih dari 0 dan self board J kurang 1 get score, yang dimana self board dalam kurung J ini sama dengan self board J kurang 1 geser entry dari J kurang 1 ke 3 dan J kurang sama dengan 1 dan pengurangan J. Self board entry setelah selesai tambahkan entry baru. Kita bisa lihat di sini untuk codingannya sini dia akan menambahkan namanya scoreboardnya ini dia akan add my Rob, Paul, Anna, Josh, Jet, dan juga ini entry scoreboardnya ini yang sudah ada, dan juga dia akan menambahkan Jill 740 print scoreboard. Bisa kita lihat di sini yang dari Rob di sini atau Paul sini, maka dia akan turun itu dan juga menambahkan satu nilai yakni Jill karena dia lebih tinggi dari Paul. Nah, untuk menyortir urutannya ini, tujuan dari program kita masuk dalam menyortir urutan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurutkan urutan elemen yang tidak beraturan ke dalam urutan nilai yang tidak menurun. Algoritma penyortiran sisipan mulailah dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen saja sudah terurut. Perhatikan elemen kedua. Jika ukurannya lebih kecil dari elemen pertama, kita tukar posisinya. Perhatikan elemen ketiga, kita tukar posisinya ke kiri sehingga berada pada urutan yang benar dengan dua elemen pertama. Dan juga seterusnya. Begitu. Ini algoritmanya, algoritma insertion sort A. Insertion sort A. Inputnya sebuah dari A yang terdiri dari n yang elemen yang dapat dibandingkan. Outputnya ini array A dengan elemen-elemen yang disusun ulang dalam urutan tidak menurun untuk K dari 1 hingga for K from 1 to n kurang 1 do. Insert A dalam kurung A pada lokasi yang tepat di dalam A dalam kurung 0, A dalam kurung 1 sampai K dalam kurung K. Nah, ini adalah contohnya yang dimana kita bahas dulu di dalam codingannya. Def insertion sort A yang dimana urutan daftar elemen yang sebanding ke dalam urutan tidak menurun. For K in range dari 1 sampai n kurang 1 sama dengan A K n elemen saat ini yang akan dimaksudkan. J sama dengan K akan temukan indeks yang benar yaitu 1 untuk sesi saat ini. While J lebih dari 0 dan A J kurang dari 1, maka elemen A J kurang 1 harus berada setelah elemen saat ini. A kurung J sama dengan A dalam kurung J kurang 1 sama dengan J kurang sama dengan 1, A J sama dengan kur, ini mana 59210,786 ini adalah original sequence-nya atau urutan asli sekuensial A. Begitu juga print sort urutan yang diurutkan A, dan juga list pada huruf B. Pada variabel B, print unsorted sequence
atau ukuran yang belum diurutkan. Dan juga kita insert source B untuk urutan yang diurutkan B, maka hasilnya akan menjadi original sequence 5921078. Dia akan urutan yang sudah terurut 012567899. Sebelumnya ini urutan yang belum diurutkan B C D A E H G F. Setelah diurutkan sekuensialnya urutan yang sudah diurutkan A B C D E E F G H. Begitu juga dengan gambar ini, dia akan bagaimana cara program ini berjalan. Yang ada pada gambar ini, pertama C ini dia tidak bergerak, ini juga D nya tidak bergerak, maka A nya ini akan move, dia akan move ke depan, baru dia akan menginsert A, jadi A B C D F G. Begitu juga dengan E, H nya ini tidak bergerak, G nya juga akan berpindah, A B C D E dia akan berpindah ke 5. Untuk F nya ini dia akan, H nya ini akan geser ke sebelah, G nya juga, lalu dia akan menambahkan F. Setelah itu jadilah A B C D E F G H. Begitulah cara codingannya bekerja. Kita masuk di kriptografi sederhana. Sandi Caesar-nya ini melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berada sejumlah huruf tertentu setelahnya dalam alfabet. Yang dimana di sini teks biasa dia akan enkripsi kata sandinya, baru dideskripsi ke plain text lagi. Plain text akan enkripsi ke ciphertext. Begitu juga sebaliknya. Nah, aturan penggantian tersebut akan direpresentasikan menggunakan string yang lain. Ini untuk encoder T-nya menggunakan T sebagai indeks ORD, T kurang ini in union di Unicode jadi kan 19. Jadi berikut pengganti untuk T di bagian 19. Nah, untuk menemukan pengganti karakter dalam sandi Caesar kita perlu memetakan karakter H hingga Z ke angka 0 hingga 25 yang sesuai. Nah, rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah J ORD dalam kurung C ORD dalam kurang ORD dalam kurung A. Enkripsinya ini ganti setiap huruf I dengan huruf dalam kurung I tambah R persen 26. Deskripsinya ini ganti setiap huruf I dengan huruf I kurang R persen 26. Yang dimana di sini kelas Caesar ini kelas untuk enkripsi dan deskripsi menggunakan sandi Caesar. Dan juga sandi Caesar ini menggunakan pengeluaran bilangan bulat yang diberikan untuk notasinya. Untuk def init sebagai konstruktor. Temperatur array-nya ini untuk enkripsi, encoder non kali 26, dan juga decoder ini array sementara untuk deskripsi. Kita membuat loop for in range dari encoder dan juga decoder. Di mana sini self forward join encoder. Dalam kurung kita menyimpan nilai stringnya, begitu juga self backward. Nah, untuk enkripsi ya self message-nya ini kita akan mengembalikan string kembali yang mewakili pesan yang sudah terenkripsi. Kita kembalikan self transform message, self forward. Dan untuk deskripsinya kita akan mengembalikan string yang merepresentasikan pesan yang telah deskripsi. Return self dot underscore transform secret, self backward. Def transformnya ini utilitas untuk melakukan transformasi berdasarkan string kode yang diberikan. Pesan list original kita membuat loop lagi for in range untuk kita jika message-nya ini is upper atau lebih atau tinggi, maka
indeks dari 0 sampai 25. Dia akan mengganti karakter ini, message kah sama dengan kode J. Kita buat konstruktor di bawahnya, Cipper Cesar Cipper sama dengan dalam kurung 3 message, pesan elang sedang beraksi, meet Enjo, kode sandi enkripsi, print secret kode, answer Cipper deskripsi kode. Jadi dia akan secretnya ini WKH HDJOH LV LQSOODB PHHW DW MRHV. Jadi setelah di deskripsi, message pesannya ini akan menuliskan the eagle is in play, meet at Jones. Kita masuk pada kumpulan data multidimensi. Memiliki lebih dari satu dimensi, daftar dua dimensi dapat disebut matriks. Contohnya, informasi geografis. Informasi geografis secara alami dapat direpresentasikan dalam dua dimensi. Data jaraknya ini yang diperoleh dari LIDAR adalah data 3D. Gambar monokrom adalah gambar 2D. Dataset bilangan bulat dua dimensi, jumlah toko di berbagai wilayah distrik. Nah, kita bisa lihat ini dalam kurung stringnya juga. Setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan sintaks data 1 dalam kurung 1 dalam kurung 3. Nah, membangun daftar multidimensi. Yang pertama itu menginisialisasi daftar satu dimensi dengan cepat. Data adalah sama dengan dalam kurung O 0 kali N. Itu menginisialisasi daftar multidimensinya, data dalam kurung siku 0 kali C dikali R. Data sama dengan dalam kurung siku lagi kali C kurung kali R. Nah, untuk membuat daftar satu dimensi, peringatan ini adalah kesalahan dan peringatan masih sebuah kesalahan. Nah, misalnya dalam data ini, pada gambar ini, nolnya ini akan berada di 0 dan juga 1 untuk duanya ini. Masalahnya adalah semua R-entry dari daftar yang dikenal sebagai data merupakan referensi ke instansi yang sama dari jarak C angka 0. Nah, kita bisa lihat di sini data duanya ini 0. Dia akan memprint ini 0,3. Nah, untuk implementasi yang tepat menginisialisasi daftar dua dimensi, data dalam kurung 0 kali C for J in range dalam kurung R. Hal ini memastikan bahwa setiap sel dari daftar utama merujuk pada instansi independen dari daftar sekunder. Kita bisa lihat sini dibagi nolnya ini 1 dengan 2. Jadi data yang pertama ini 0,3 dalam kurung kali 3 print datanya ini, dan juga data dalam kurung 2 dalam kurung 0 sama dengan 5, dan akan di print data lagi, maka menghasilkan sini 0 dia akan menambahkan data di 2, dia akan menambahkan data di 1 0 1 5. Nah, berikut adalah tic-tac-toe game, yang dimana pengelolaan kartu untuk tic-tac-toe game, yang dimana tidak ada dengan strategi. Kita konstruktor dulu untuk memulai sebuah game. Dimana konstruktornya ini untuk memulai start game, ini mana ada board, kita melakukan perulangan for J in range 0 kali 3
untuk playernya ini X, dengan kita letakkan tanda X atau 0 pada posisi 1 I, J untuk giliran pemain berikutnya. Kita lagi buat jika tidak, if not 0 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan 2 dan 0 kurang sama dengan J kurang sama dengan 2, raise value error, dimana posisi papannya ini tidak valid. Jika papannya ini I sama dengan J tidak sama dengan tanda kutip raise value error, board position occurred, posisi papan sudah ditambah. Jika menang self winner bukan is not known, berarti raise value error, game is already complete atau permainannya sudah selesai. Kita kembalikan pada self board I sama dengan J sama dengan self sama dengan player. Self playernya ini sama dengan F, self playernya ini sama 0 dan jika sementara self X, yang dimana kita untuk membuat fungsi win-nya ini periksa apakah konfigurasi papan tersebut menguntungkan pemain tertentu. Nah, untuk kita cek return untuk mengembalikan sebuah nilainya, nilai papan 1 kolom 1 kolom 1 baris 0 baris 1 baris 2 kolom 1 kolom 1 kolom 0 kolom 1 kolom 2 diagonal dan juga ref diagonal. Juga kita winnernya ini untuk diri sendiri untuk menunjukkan tanda jikalau pemain ini tidak ada atau menang atau seri. Di sini akan memprint akan mengembalikan nilai 0 dan juga mengembalikan representasi string dari papan permainan saat ini. Jikalau rows-nya ini terisi, gabungkan self board for R in range dilakukan loop, maka return and kembalikan ini. Maka gamenya ini tic-tac-toe. Nah, di sini untuk input manualnya, game tic-tac-toe text move-nya ini dia akan berada 1,1, 2,2, 0,1, 1,2, 2,0. Di march-nya ini untuk player O-nya ini akan taruh di 0,2, maka dia di sini akan bergiliran. Kita print gamenya winner game winner. If winner is known, jika winner tidak ada berarti gamenya seri. Jikalau ada, print winner wins. Jadi di sini dia sudah memunculkan outputnya. Jadi di sini seri karena tidak ada yang bersamaan. Nah, untuk baris ringkasannya ini, dalam kuliah ini kita mempelajari hal-hal berikut: cara kerja array terendah, inisialisasi mengakses elemen dan lain-lain. Kita lari referensial, lari array kompak, array referensial, dan juga array kompak. Membuat dan mengelola array dinamis. Kita bisa memahami urutan berbasis array Python, list, tuple, string, dan juga kita bisa menganalisis kompleksitas waktu eksekusi dalam mengelola rangkaian berbasis array ini. Dan juga kita bisa sedikit aplikasi dari urutan berbasis array, dan juga kita bisa membuat array multidimensi. Nah, baik, itu saja penjelasan saya mengenai array sequence base ini. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.